Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, khususan al-ruh Sayyid Ahmad al-Marzuqi الشيخ محمد النووي بن عمر البندني وصولهم وفورهم والمنتسبين الجميعين أن الله يعلي درجتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شهر لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسرة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. Kajian malam ini sampailah pada bab masalah wujud, keterangan dari sifat wajib bagi Allah yang ada 20. Yakni yang dimaksud adalah idza aradta ma'rifatal 20 sifatan fa aqulu laka, jika kamu ingin mengetahui 20 sifat maka saya jelaskan, saya katakan padamu Allahu mawjudun ila akhiriha, maka Allah adalah zat yang mewujud ila akhiriha, sampai pada akhir bait. Fal wujudu, maka wujud, maka sifat wujud amrun i'tibariyun ya'tabiruhul mu'tabiru fi dhihnihi, maka sifat wujud adalah suatu perkara i'tibari. Apa i'tibari ini? Abstrak ya. Bisa disebut abstrak. Abstrak, sesuatu yang abstrak yang mengambil pelajaran bagi orang yang mengambil pelajaran fi dhihni, di dalam otaknya atau pikirannya atau akalnya, ai yuqaddiruhu fihi, mentakdirkan, mengira-girakan di dalamnya, nadhirhu as-sawbu masalan, perumpamaannya, persamaannya, as-sawb, pahala, masalan, kira-kira. Contoh, idza kana fi sundukin thumma ukhrija minhu fa innahu yattasifu bidh-dhuhur. Apabila ada saub, ini baju ya, pakaian, itu ada di dalam peti, kemudian koper, kemudian dikeluarkan dari koper tersebut, fa innahu yattasifu bidh-dhuhur, maka dia akan bersifat bidh-dhuhur, nampak. Fa hadza dhuhuru laisa wasfan zaidan ala thawbi, maka tampaknya pakaian tersebut bukanlah satu sifat yang lebih ala thawbi, atas pakaian tersebut, illa annal aqla yuqaddiruhu wasfan, hanya saja akal ini mengira-ngirakan wasfan zaidan, mengira-ngirakan seakan-akan ada sifat yang lain. Hadza ma haqqaqul ulama min qaulil Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ini apa yang telah ditahqiq oleh para ulama dari ucapan keterangan atau perkataan Imam Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Wa daliluhu, dalilnya qaulu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali ana, kecuali aku. Surah Taha ayat 14. Wa aidan law lam yakun subhanahu wa ta'ala mawjudan ma kana syai'un minal khalq. Dan begitu juga kalau tidak ada, kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mewujud, maka nasyai'un minal khaliq, maka niscaya
tidak ada sesuatu pun dari ciptaan. Wallahu alam. Jadi mungkin ada tambahan keterangan. Duluan. Hah? Ke dulu. Mik kan dulu. Oh. Tidak ada sesuatu pun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Jadi sifat yang wajib kita ketahui ketika kita belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu kalam. Banyak sekali istilah untuk ilmu ini. Sebagai orang yang beriman, kita itu wajib mengetahui 20 sifat. Apa saja 20 sifat itu? Yang pertama adalah sifat wujud. Wujud itu artinya adalah ada. Wujud tadi di kitab ini dijelaskan sebagaimana telah beliau baca. Wujud itu adalah amrun i'tibariyun. Wujud ini adalah perkara yang abstrak atau perkara yang abstraktif. Dia maksudnya apa perkara yang abstrak ini? Dikit-dikit ilmiah dikit lah ya. Ya'tabiruhu al-mu'tabir fi dhihnihi, yang mana orang yang melakukan abstraksi itu apa? Gampangnya begini. Ketika kita melihat buku dalam bentuk benda ini, lalu setelah kita lihat gambaran daripada buku ini itu muncul dalam pikiran kita. Nah, munculnya gambaran dalam benak kita bahwa buku ini berwarna biru, misalnya ada warna kuning dan merahnya juga, kemudian tingginya sekian, beratnya sekian, ciri-cirinya seperti ini, terbuat dari benda ini dan itu semua disebut sebagai abstraksi. Jadi proses di mana kita menangkap satu objek benda di depan kita, lalu kita masukkan ke dalam pikiran, itu disebut amrun i'tibar atau perkara yang abstrak. Kita di sini disebut sebagai mu'tabir. Nah, wujud ini disebut amrun i'tibari. Kita masuk ke contoh aja. Contohnya nadhiruhu, contohnya di sini athaubu mathalan. Baju nih misalnya, idza kana fi sunduk tsumma ukhrija minhu fa innahu yattasifu bizuhur. Pakaian nih misalnya, ketika pakaian itu ada di dalam satu koper misalnya, lalu pakaian itu setelah ada dalam satu koper, lalu kita keluarkan, maka pakaian yang awalnya itu tidak nampak, kita sebutkan tidak ada tuh. Mana pakaiannya? Tidak ada tuh. Sebenarnya ada kan di dalam koper, di dalam tasnya itu. Lalu setelah pakaian itu dikeluarkan, itu yang disebut yattasifu bizuhur. Maka pakaian itu disifati dengan jelas. Nampak nih sekarang. Fahadha zuhur, nampaknya pakaian ini laisa wasfan zaidan ala thawb. Bukanlah sifat baru, sifat tambahan ala thawb bagi si pakaian ini. Illa annal aqla yuqaddiruhu wasfan zaidan. Hanya saja akal kita itu seolah-olah menangkap, memperkirakan wujud atau adanya pakaian itu seolah-olah adalah sifat tambahan yang awalnya ada itu tidak ada pada pakaian karena tertutup oleh koper. Kemudian setelah pakaian itu dikeluarkan, baru kemudian nampak wujudnya, nampak keberadaannya. Bisa dipahami ya? Jadi pakaian itu ketika di dalam koper seolah-olah tidak ada. Padahal ada, hanya saja tidak nampak. Ketika pakaian itu dikeluarkan dari koper, maka nampaklah keberadaan si pakaian itu. Nah, seolah-olah keberadaan atau adanya pakaian itu menjadi sifat tambahan bagi si pakaian. Padahal pertanyaan sederhananya, apakah pakaian yang ada di dalam koper dan tidak terlihat itu menunjukkan bahwa pakaian itu tidak ada? Pakaian itu tetap ada. Nah, kira-kira gampangnya seperti itu. Jadi, sekali lagi, ada itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditangkap oleh pikiran kita. Sederhananya seperti itu. Tidak ada di realitas ini, di luar ini tidak ada. Contoh nih, contoh. Buku ada kan ini, buku ini tentu saja ada. Teman-teman semua tentu akan mengatakan buku ini ada. Cuman saya tanya misalnya, buku ini ada enggak? Ada.
mana adanya buku. Ketika ditunjuk ini, loh ini kertas, ini cover misalnya, ini pembatasnya, mana adanya. Buku ada, buku itu bendanya, ada ini sifatnya, ya kan? Jadi ada itu yang mana? Nah, ada itu tidak ada di sini, tidak ada di realitas, tapi ada itu tertangkap oleh akal kita. Nah, amar itibar. Jadi sekalipun ada itu tidak ada di realitas ini, bukan berarti konsep ada itu sendiri tidak bisa kita pahami. Konsep ada itu bisa kita pahami hanya di pikiran dan hanya kita temukan dalam pikiran kita. Jadi mau mencari mana yang disebut ada di realitas ini, di kenyataan ini, ya tidak bisa kita temukan. Ada sebagai ada itu sendiri. Yang bisa kita temukan adalah bendanya, bukan adanya. Ada itu sendiri hanya bisa ditangkap dalam pikiran kita. Sedikit mungkin tambahannya seperti itu. Ada lagi yang mungkin tambahan? Bisa dilanjutkan lagi? Karena yang kita bahas ini adalah sifat pertama yang wajib bagi Allah, yakni ada. Nah, maka sebagaimana yang sering kita sampaikan, bahwa salah satu prinsip dasar yang perlu kita tentukan itu adalah penggaris atau tolak ukur untuk membuktikan sesuatu itu ada atau tidak. Nah, kebanyakan kalau dalam bahasa filsafat itu disebut akal hayula. Orang-orang yang punya akal tetapi hanya bisa digunakan untuk memikirkan hal-hal yang materi. Nah, mereka itu nanti punya standar bahwa yang ada itu adalah yang tampak. Yang ada itu adalah yang terlihat. Nah, kalau tidak terlihat, berarti tidak ada, begitu. Nah, dalam hal ini, atau bahkan dalam semua bidang keilmuan, menentukan tolok ukur itu adalah sesuatu yang amat sangat penting di awal. Jadi ketika kita ingin membahas sesuatu, kita harus tentukan dulu nih, kita bahas ini berdasarkan metode apa misalnya, atau menggunakan penggaris apa misalnya. Nah, baru kemudian diskusi bisa dilanjutkan. Seandainya ada dua orang misalnya sedang berdiskusi, saya menggunakan misalnya penggaris atau menggunakan hukum akal, sementara lawan bicara saya adalah menggunakan penggaris misalnya yang tampak, segala sesuatu yang ada itu berarti yang tampak itu berarti ada, misalnya begitu. Maka diskusi itu nggak akan pernah ketemu. Kalau seperti itu, maka mula-mula penggarisnya tidak sama. Maka mula-mula yang perlu kita bahas itu adalah kita mau menggunakan penggaris apa. Kalau sudah ditentukan, misalnya kita bahas tentang Tuhan, tentang keberadaannya misalnya, kemudian kita tentukan misalnya, kita akan bahas tentang Tuhan dengan menggunakan penggaris misalnya indera. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau dia ada, kalau dia terlihat berarti dia ada. Kita tentukan dulu nanti di situ itu. Apakah penggaris itu bisa kita gunakan dalam kajian tentang ketuhanan misalnya atau tidak? Nah, kalau semisal bisa digunakan, bagaimana dalilnya atau argumentasinya? Kalau semisal tidak bisa digunakan, bagaimana dalilnya? Begitu. Jadi itu salah satu prinsip penting. Makanya orang-orang di luar sana itu banyak yang ateis. Kata mereka, sulit untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Kata kita yang belajar tauhid, sulit untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Jadi kebalikannya. Nah, itu yang pertama. Jadi dalam hal ini sudah jelas, kita tidak bisa menggunakan indera sebagai tolak ukur untuk menilai apakah Tuhan itu ada atau tidak. Bahkan para saintis misalnya, mereka itu atau orang-orang yang punya metode indrawi tadi itu, mereka itu sebenarnya tidak punya hak untuk berbicara seputar ketuhanan. Kenapa? Sekali lagi karena penggaris yang mereka gunakan itu adalah penggaris indrawi. Sedangkan objek yang kita kaji ini, Tuhan, itu bukan indrawi. Maka seharusnya sebagaimana misalnya katakanlah ini dokter mata itu tidak punya hak untuk berbicara tentang lambung. Kenapa? Karena itu bukan wilayahnya. Nah, seharusnya dengan logika seperti itu, para saintis yang menolak keberadaan Tuhan, mereka itu sebenarnya tidak layak atau tidak kompeten untuk berbicara seputar ketuhanan. Misalnya kan mereka sering mengatakan
Tuhan itu nggak ada. Apa buktinya? Alam semesta bisa dijelaskan. Tuhan itu tidak ada. Kenapa alasannya? Karena alam ini sudah dibuktikan oleh sains, dia ini tercipta dari Big Bang dengan proses Big Bang misalnya begitu. Itu pembuktian yang sama sekali tidak berarti. Bagi mereka itu adalah sebuah pembuktian untuk menggagalkan keberadaan Tuhan. Bagi kita itu malah justru bukan kritik, lebih tepatnya sampah. Tapi tetap menguatkan itu ya. Jadi adanya teori Big Bang yang cukup populer itu untuk membuktikan asal usul alam semesta ini tidak menggugurkan bahwa Tuhan itu ada. Iya, betul. Tidak betul. menggugurkan. Bukan berarti kita kemudian menolak spekulasinya atau teori-teorinya para saintis, tidak. Justru ketika mereka itu memunculkan teori Big Bang tersebut, itu tidak meruntuhkan bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, justru itu bahkan bisa menguatkan bahwa alam semesta ini ternyata asal muasalnya itu tercipta dari Tuhan. Itu masih tolak ukur ya. Ini kita masih beliau barusan itu masih berbicara tentang tolak ukur apa atau penggaris apa bahasa beliau tadi itu yang bisa kita gunakan untuk mengkaji tentang ilmu tauhid ini atau ilmu akidah ini. Nah, beliau masih belum berbicara terkait apa yang dijelaskan di dalam kitab. Lanjutkan. Oke, lanjutkan. Di situ kan dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa yakni idza aradta ma'rifatal isrina sifatan. Jika engkau ingin mengetahui 20 sifat, fa'aqulu laka, maka aku akan mengatakan kepadamu Allahu mawjudun, atau di nadumnya itu kan fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifunil khalqi bil itlaqi Ila akhiriha. DST Dan seterusnya. Apa poin yang perlu kita ketahui di sini? Satu, terkait dengan jumlah sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Ini perlu kita ketahui. Di sini dikatakan sifat yang wajib bagi Allah itu 20. Kenapa kok 20? Pendapat ini adalah pendapat yang mengikuti kurikulum yang disusun oleh Imam As-Sanusi. Jadi nanti terkait dengan jumlah sifat yang wajib bagi Allah itu para ulama berbeda pendapat. Dan ini perbedaan yang tidak bersifat pokok. Sekali lagi, tidak bersifat pokok. Yang pertama, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sifat yang wajib bagi Allah ada 12. Ini pendapatnya siapa? Ini pendapatnya Imam Al-Asy'ari. Kenapa kok 12? Karena sifat wujud itu nggak dihitung sebagai sifat, kata beliau. Jadi wujud itu adalah zat, bukan sifat. Makanya nanti beliau menghitungnya sebagai 12. 12 itu dari mana sampai mana? Dari kidam, bako, sampai nanti sifat sifat kalam. Jadi kidam, bako, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, hadaniyat, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, 12. Itu pendapatnya Imam Asy'ari. Lah terus pendapat misalnya atau sifat-sifat misalnya qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyuran, mutakaliman, kenapa kok nggak dicantumkan? Karena itu sifat-sifat tadi itu adalah sifat yang sudah pasti ada. Kalau Allah punya sifat misalnya kudroh, kalau Allah punya sifat kudroh, pasti Allah itu qadiron. Kira-kira begitu. Kalau Allah itu punya sifat iradah, maka Allah itu pasti muridan dan seterusnya. Makanya nggak perlu dicantumkan. Berarti bisa Karena kita simpulkan pasti. Bisa kita simpulkan bahwa ternyata dalam katakanlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah sendiri terkait jumlah sifat yang wajib bagi Allah yang harus kita ketahui itu tidak paten 20 berarti tidak paten. Imam Asy'ari sendiri mengatakan 12. Sedangkan yang sampai kepada kita ada 20. Nah, 20 ini ternyata itu adalah kurikulum yang disusun oleh Imam As-Sanusi seperti itu ya. Jadi kurikulum kita ini bisa dibilang kurikulum Sanusiyah dalam belajar tentang tauhid. Kemudian kenapa kok saya perlu sampaikan ini? Karena kemarin beberapa hari yang lalu lebih tepatnya saya diskusi dengan seorang teman ketika membaca buku saya itu kan. Di situ dijelaskan buku ini tuh. Iya ini. Kayaknya udah minggu kemarin sudah absen, tidak disebutkan bukunya, ini disebutkan lagi. Ketika membaca buku saya itu di situ kan saya sertakan semua itu kan. Ada yang katakan 12, ada yang katakan 13. Yang katakan 13 ini berarti yang menilai bahwa wujud itu adalah sifat. Begitu. Ada yang mengatakan 20 ini nanti Imam Sanusi sampai nanti ulama seterusnya. Nah,
Teman saya itu tanya gini, yang berpendapat 12 itu siapa? Kata. Saya bilang Imam Asy'ari. Loh, Imam Asy'ari kok berpendapat begitu? Terus sifat qadiron muridan itu kemana? Kata dia. Kayak kenal saya orang ini. Oh, pasti kenal. Kemudian saya bilang, Imam Asy'ari itu tidak kemudian mengatakan bahwa Allah itu hanya punya 12 sifat. Sementara sifat qadiron muridan dan seterusnya itu nggak begitu. 7 sifat terakhir itu, qadiron dan seterusnya, tidak dicantumkan karena itu sudah pasti, jadi nggak perlu disebutkan. Udah jelas lah, Udah cukup jelas. dengan kudrah iroda ilmu haya sama basor kalam ya. Iya. Oke. Walhasil kesimpulannya teman-teman, kalau ada nih misalnya seseorang yang berpendapat atau yang mengatakan bahwa sifat yang wajib bagi Allah ada 12. Itu pendapat yang juga benar, berarti mengikuti Imam Asy'ari. Ada yang mengatakan misalnya sifat yang wajib bagi Allah ada 13. Itu juga benar. Berarti mengikuti salah satunya adalah Imam Abu Bakar Al-Baqillani yang mengatakan wujud itu adalah sifat dan statusnya sebagai hal. Nanti ada yang mengatakan misalnya sifat yang wajib. belum. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Itu juga benar. Jadi sama-sama benar. 3 pendapat tadi itu. Yang keliru adalah pendapat semisal Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak punya sifat. Jadi Allah berkuasa dengan zat-Nya, menghendaki dengan zat-Nya, mengetahui dengan zat-Nya dan seterusnya. Nah, itu yang salah. Jadi ketiga pendapat itu adalah pendapat yang benar, dan kebetulan yang kita bahas sekarang ini adalah yang kita bahas sekarang ini yang mengambil pendapat 20 sifat tadi. Apa tujuannya mencantumkan 20 sifat dan diajarkan bahkan sampai sekarang? Tujuannya adalah biar kita tahu saja. Tujuannya itu biar kan tidak setiap orang itu kemudian berpikir kalau Allah punya sifat qudrah pasti dia punya sifat qadirun, kan enggak kan. Jadi perlulah diajarkan secara detail. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena dulu mereka para ulama itu sering berhadapan dengan Mu'tazilah. Ya, konteks zamannya seperti Konteks zamannya seperti itu. Tapi untuk zaman sekarang ya lebih baik memang 20 sifat yang kita pelajari. Ya, berkaitan dengan tolak ukur tadi, saya punya contoh sederhana untuk mempermudah mungkin ya ilustrasinya. Sama seperti ini. Dalam kajian ini sekarang, saya bertanya kepada kalian, apakah teman-teman di rumah itu ketika ditanya, apakah suara saya ini ada atau suara saya ini tidak ada? Apa kira-kira jawaban teman-teman? Tentu teman-teman akan mengatakan suara saya ini ada. Oke. Lalu akan saya bantah misalnya. Lalu saya bilang nih, menurut saya suara saya tidak ada. Alasannya apa? Alasannya adalah karena suara saya ini tidak terlihat. Aneh tidak kira-kira bantahan saya itu? Tentu saja aneh. Kenapa? Karena untuk membuktikan keberadaan suara, tolak ukurnya bukan dengan penggaris bahasa beliau yang bernama penglihatan. Jadi keberadaan suara tidak bisa dibuktikan dengan penglihatan. Alatnya salah. Sebaliknya, membuktikan keberadaan suara itu dengan alat pendengaran. Dalam hal ini kalau kita manusia dengan telinga. Begitu juga misalnya buku-buku yang bertumpuk ini di hadapan saya. Ada atau tidak? Misalnya teman-teman akan bilang tentu saja ada. Lalu saya bantah nih misalnya. Menurut saya buku ini tidak ada. Alasannya menurut saya ini adalah karena buku ini tidak terdengar. Ini kira-kira bantahan yang benar atau bantahan yang salah? Tentu saja bantahan yang salah. Kenapa? Karena tolak ukurnya salah. Punya saya tadi itu salah. Jadi keberadaan buku ini tidak bisa dibuktikan dengan pendengaran. Tolak ukurnya salah. Jadi keberadaan buku itu dibuktikan dengan tolak ukurnya adalah penglihatan. Sehingga segala sesuatu atau membuktikan keberadaan sesuatu itu harus memiliki tolak ukur yang jelas. Penggarisnya apa? Membuktikan keberadaan suara ya dengan pendengaran. Membuktikan keberadaan buku-buku ini dengan penglihatan, bukan dengan pendengaran. Kalau salah aturan pakainya atau bahasa beliau itu penggarisnya tadi, maka kita akan gagal membuktikan. Sehingga keberadaan suara saya ini tidak bisa dibatalkan hanya gara-gara tidak bisa saya lihat. Keberadaan buku ini tidak bisa saya batalkan hanya gara-gara tidak bisa saya dengar. Nah, jelas ya, sampai di sini kesimpulannya adalah membuktikan keberadaan sesuatu harus memiliki penggaris yang jelas. Ada metodologinya sendiri. Nah, ketika kita ingin membuktikan keberadaan Tuhan, penggarisnya itu harus jelas. Jangan
objek yang kita kaji di sini adalah Tuhan, yang mana Tuhan itu bukan materi, Nah, lalu tolak ukur yang kita gunakan untuk membuktikan keberadaan Tuhan harus dengan materi. iya, iya, Itu salah. Buktikan keberadaan Tuhan dengan cara kita harus bisa lihat bersama. Aduh, salah tuh. suruh Tuhan ke sini. Suruh Tuhan ke sini misalnya, turun ke bumi ini. Kalau Tuhan itu memang ada, kenapa Tuhan tidak turun aja ke bumi biar kita semua bisa lihat? Nah, ini sejak awal permintaan itu sudah salah. Karena tolak ukurnya ini keliru sudah dia. Loh, lalu Tuhan itu kan bukan materi, maka pembuktian-pembuktian Tuhan tidak bisa menggunakan bukti-bukti materi. Iya, iya, iya. Adapun bukti-bukti materi ini hanya sebagai pijakan awal, tak masalah lah, bisa. Nah, tapi kalau itu dijadikan satu-satunya sumber, tidak bisa. Sebagaimana tolak ukur ilmiah dalam kajian akademik, ini kan ilmiah dalam bahasa Indonesia ini kan sebenarnya terjemahan dari bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris itu sains. Ya. Sains bahasa Indonesianya menjadi ilmiah. Padahal sains yang dimaksud Barat itu metodologinya sejak awal, sains adalah kebenaran yang sederhananya ya, kebenaran yang bisa dibuktikan dengan cara terukur, terindra, bisa terhitung, kira-kira begitu. Apalagi positivistik, gampangnya seperti itulah. Cirinya, ciri ilmiah versi Barat kan seperti itu. Karena sejak awal orang-orang Barat itu mengakui ilmu itu satu-satunya sumbernya adalah berdasarkan pengalaman. Lebih spesifiknya lagi, sumbernya harus menggunakan metodologi positivistik. Nah, ini saja sudah salah. Padahal ilmu itu tidak hanya dihasilkan dengan cara empirisme, tidak hanya dengan cara itu. Iya, itu bisa mengantarkan pada kebenaran ilmiah, tapi itu bukan satu-satunya. Nah, buktinya adalah keberadaan Tuhan ini. Keberadaan Tuhan ini, cara membuktikannya tidak menggunakan indera, tapi dengan menggunakan alat bernama akal, rasionalitas, dengan pikiran kita. Sehingga dengan alat yang benar, maka kita bisa membuktikan Tuhan dengan cara yang akurat. Baru kita bisa temukan keberadaan Tuhan tuh. Nah, saya kira penting juga tadi untuk mendudukkan dulu penggarisnya apa, dan kebenaran rasional yang sumbernya dari akal itu adalah pengetahuan ilmiah juga. Jadi jangan hanya dipersempit, ilmiah itu hanya empiris, jangan. Yaitu memang ilmiah oke, tapi itu bukan satu-satunya. Kita tidak mengingkari kebenaran empirisme, tapi sekali lagi itu bukan satu-satunya. Kita juga mengakui bahwa ilmu juga dihasilkan dari akal kita. Bahkan sains itu kalau memang betul-betul mengakui kebenaran sesuatu berdasarkan sifatnya yang positivistik atau empiris tadi, maka empirisme itu tidak bisa membuktikan satupun kebenaran. Salah satunya adalah sebab akibat. Misalnya nih, di sini ada kertas lalu ada api. Api saya letakkan di bawah kertas itu, lalu kertasnya terbakar. Pertanyaannya, kenapa kertas itu terbakar? Oke, karena api. Mana yang sebab, mana yang akibat? Lalu Anda mengatakan bahwa sebabnya adalah api, akibatnya adalah terbakar. Kok bisa tahu? Tahu dari mana? Dari mana Anda tahu bahwa api adalah sebab dan kertas yang terbakar adalah akibat? Padahal yang kita lihat itu hanyalah gambaran api atau fenomena berupa api yang hidup itu, lalu kemudian ada kertas yang terbakar. Tidak ada tuh di situ tulisannya ini sebab, ini akibat, tidak ada. Iya. Jadi sebab akibat, hubungan antara api yang disimpan di bawah kertas lalu kertas menjadi terbakar, lalu kita pahami itu sebagai sebab akibat. Sebab akibatnya sendiri tidak ada di realitasnya ini. Di alam nyata. Di alam nyata ini tidak ada. Itu hanya ditangkap dan oleh pikiran kita. Nah, itu sekali lagi pentingnya menggunakan metode yang benar. Nah, ada lagi lanjutkan ini. Ada terkait dengan teks ini. Di sini kan dijelaskan bahwa wujud itu adalah amrun i'tibar, perkara mental. Sesuatu yang didapatkan setelah kita mempertimbangkan. Kira-kira begitu. Kita melihat buku ini misalnya, buku ini ada. Kemudian akal itu menangkap adanya buku atau memahami adanya buku.
Nah, jadi kira-kira itu yang dimaksud dengan amrun i'tibar. Dan ini adalah salah satu pendapat. Salah satu pendapat dari lima pendapat. Jadi wujud itu statusnya sebagai apa? Satu, ada yang mengatakan sebagai amrun i'tibar, salah satunya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Tapi di sini jelas ya bahwa wujud itu adalah apa? Belum ke sana. belum. Setelah dijelaskan di situ, kemudian beliau Syekh Nawawi menjelaskan fahadzal duhur baju yang tampak ini laisa wasfan zaidan, bukanlah sifat tambahan ala tsaub bagi pakaian. Sifat tambahan tuh gimana maksudnya? Saya jelaskan. Saya sebenarnya tahu ya teman-teman, cuma Iya. Laisa wasfan zaidatan. Jangan kemudian dianggap bahwa Allah kemudian punya sifat dan sifat itu adalah tambahan bagi Allah. Ditambahkan ke Allah gitu. Ditambahkan ke Allah sehingga dengan begitu Allah itu menjadi sebenarnya Allah itu sendiri kurang misalnya begitu. Sehingga perlu sifat tambahan. Nah begitu. Jadi kalau ada istilah zaidah atau zaidan atau zaidatan, tambahan yang dimaksud itu di situ adalah bahwa sifat itu bukanlah zat. Jadi sifat itu bukan zat, tetapi sifat itu bukan selain zat, kira-kira begitu. Contohnya gini lah. Bingung saya nih. Zaidatan. Buku Cinta di Atas Kursi misalnya. Di sini kan ada katakanlah warna merahnya. Pertanyaan saya, merah pada buku itu sendiri atau bukan? Bukan gitu kan. Tetapi merah ini menjadi bagian dari buku. Nah, kira-kira begitu. Nah, karena merah itu bukan buku, karena merah itu bukan buku, maka status merah ini menjadi zaidah, menjadi tambahan. Jadi yang dimaksud tambahan di sini adalah selain zat. Sesuatu yang berbeda dengan zat. Itu dia. Jadi zaidan itu maknanya apa ya? Ini sesuatu yang bukan zat. Oke, kalau saya boleh sederhanakan barangkali apa yang beliau sampaikan itu, yang dimaksud sifat tambahan itu begini. Gampangnya adalah antara zat dengan sifat itu dua konsep yang berbeda. Nah, itu sederhananya begitu. Kalau dikatakan bahwa misalnya pendapat Imam Asy'ari sendiri mengatakan wujud itu adalah ainul maujud. Sifat ada itu, apa yang dimaksud ada? Yang dimaksud ada itu ya hakikatnya adalah zatnya Allah. Jadi bukan sifat. Jadi ada itu bukan sifat. Sehingga zat Allah adalah adanya Allah itu sendiri. Sehingga karena zat Allah adalah adanya Allah, maka bisa disimpulkan adalah zat Allah sama dengan wujud Allah. Sama itu kan? Disamakan. Imam Asy'ari sendiri seperti itu pendapatnya. Nah, sedangkan di sini dikatakan laisa wasfan zaidan ala tsaub. Kita bahas dulu wasfan zaidan. Yang dimaksud wasfan zaidan itu adalah kalau tadi Imam Asy'ari mengatakan antara zat dengan ada itu adalah sama, satu hal yang sama. Zat dengan sifat itu konsep yang sama atau konsep yang berbeda? Menurut Imam Asy'ari sama. Begitu kan ya? Sedangkan yang dimaksud wasfan zaidan itu maksudnya adalah zat dengan sifat, ini dua konsep yang berbeda. Itu maksudnya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Itu yang dimaksud dengan wasfan zaidan. Jadi terbedakan antara pemahaman tentang sifat dan pemahaman tentang zat. Itu yang disebut dengan wasfan zaidan. Nah, yang menarik di sini adalah padahal Imam Asy'ari sendiri itu berpendapat bahwa wujud itu adalah ainul maujud. Begitu kan? Tapi di sini dikatakan wa hadza ma haqqaqahu al ulama min qaulil Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Padahal di awal fal wujudu amrun i'tibariyun. Loh, kok amrun i'tibar? Padahal Imam Asy'ari sendiri berpendapat wujud adalah ainul maujud. Loh, kok bisa berbeda ini? Ternyata. Maka yang saya pahami ya, karena teksnya di situ adalah hadza ma haqqaqahu al ulama min qaulil Asy'ari, maksudnya bukan pendapat Imam Asy'ari sendiri, tapi dari pendapat Imam Asy'ari kemudian ditahqiq
oleh para ulama, yang dimaksud dengan oleh Imam Asy'ari itu yang dimaksud adalah wujud sebagai amrun i'tibar. Itu yang saya pahami. Iya, oke. Terkait dengan ini. Mantap. Enggak, bukan. Saya ingin menambahkan. Belum. Hadza ma haqqaqahul ulama min qaulil Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi terkait dengan pendapat Imam Asy'ari, wujud adalah ainul mawjud. Terkait pendapat ini, para ulama nanti terpecah menjadi dua dalam memandang pendapat Imam Asy'ari. Yang pertama, ada yang menerimanya tanpa kemudian memberikan penjelasan atau takwil. Jadi yang dimaksud Imam Asy'ari, wujud ainul mawjud itu adalah zat, udah selesai udah. Dan diterima begitu saja itu. Nah, kelompok yang kedua ini kemudian mentakwil, memberikan tafsir. Apa maksud dari pernyataan Imam Asy'ari bahwa wujud adalah ainul mawjud? Oh, maksudnya adalah wujud itu bukan sesuatu yang menetap pada zat. Jadi pahami. Kalau sifat itu kan sesuatu yang menetap pada zat, menetap, menempel, qaim itu istilahnya, menetap pada zat. Sehingga pada intinya wujud itu adalah bukan sesuatu yang menetap pada zat. Bukan zaidah. Oke. Gampangnya begitu, bukan sesuatu yang menetap pada zat. Sehingga nanti mereka menyimpulkan bahwa berarti wujud itu adalah amrun i'tibar. Loh, kok bisa? Karena amrun i'tibar itu adalah sesuatu yang ditangkap oleh akal. Berarti lokasinya kira-kira begitu. Lokasi bahaya bahasa. Atau tempat dari bahaya juga. Dari wujud itu sendiri. Menurut pendapat yang kedua, tempat dari wujud itu sendiri adalah akal. Oh, gitu maksudnya. Jadi kita memahami ada itu setelah kita melihat sesuatu dan mempertimbangkannya dengan akal. Mencernanya dengan akal, baru kemudian muncul pemahaman tentang ada. Kira-kira begitu. Itu yang dimaksud dengan amrun i'tibar. Sementara amrun i'tibar itu bukan sesuatu yang menetap pada zat. Tetapi dia adalah sesuatu yang ada pada akal kita, dalam arti sesuatu yang didapatkan oleh akal. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa keberadaan sesuatu itu berarti diakui secara subjektif? Keberadaan sesuatu diakui secara subjektif, karena tadi amrun i'tibar sesuai dengan akal orang yang berpikir itu. Kenapa kok dikatakan subjektif? Karena tadi kan hanya yu'tabaru al-mu'tabir fi dhihnihi. Iya. Dia kan tidak nyata fil kharij kan? Iya, betul. Tidak ada di realitas eksternal, tidak ada di alam nyata kan begitu, tapi hanya ada dalam pikiran. Seolah-olah itu menunjukkan bahwa subjektif sekali. Nah, yang saya pahami itu tidak begitu. Kadang kan ada sebagian orang yang menganggap demikian. Karena ini sejak awal adalah tafsir daripada pernyataan Imam Asy'ari yang mengatakan wujud itu adalah ainul mawjud. Keberadaan Allah itu sendiri sebenarnya adalah hakikat dari Allahnya, keberadaan Allah, dirinya Allah itu sendiri. Kemudian ditafsirkan, yang dimaksud itu adalah amrun i'tibar. Apa itu amrun i'tibar? Jadi keberadaan Allah itu ditangkap adanya Allah itu oleh akal, atau diketahui keberadaan Allah itu dengan akal. Akal kita kemudian mengatakan Allah itu ada. Jadi status ada itu sendiri ada dalam pikiran. Nah, seolah-olah dengan begitu subjektif kan? Nah, saya akan mengatakan tidak. Kenapa? Karena satu, keberadaan atau wujud itu sendiri diketahui oleh akal. Satu, seolah-olah subjektif kan? Apakah berarti kalau misalnya saya sebagai orang yang memikirkan wujud, lalu sayanya tidak ada, maka wujudnya tidak ada? Tidak. Wujud itu tetap ada, karena sejatinya sejak awal, sesuai kembali lagi ke pernyataan Imam Asy'ari bahwa wujud itu ainul mawjud. Jadi tidak bergantung kepada si subjek. Karena amr i'tibar ini kan dia diketahui, dipahami dari objeknya, katakanlah begitu ya. Dalam hal ini Allah. Allahnya ada dulu, dan itu objektif keberadaan itu. Lalu adanya, status adanya
Allah itu ditangkap oleh akal, sehingga Iya. akal menangkap bahwa oh Allah itu ada, punya status ada, itu ditangkap dalam akal kita. Nah, itu yang saya maksud. Nah, itu dia. Maksud saya sehingga tidak subjektif gitu loh. Mhm. Tapi terus terang saja ini ada masalah perdebatan apakah wujud itu ainul maujud, apakah wujud itu amrun i'tibar atau apakah wujud itu hal. Ini sebenarnya perdebatan yang ya cukup menguras pikiran yang tidak wajib diketahui oleh orang-orang awam. Yang wajib diketahui oleh orang awam adalah Allah itu ada. Bukti keberadaan Allah di sini pakai dalil nakli ternyata. Simpel sekali ya. Iya, iya, Bukti keberadaan Allah adalah dalil dalam Al-Qur'an, ayat dalam Al-Qur'an yang bunyinya adalah la ilaha illa ana. Tadi di situ surah apa, Ustaz? Surah Toha ya. Kalau di sini kutipannya surah An-Nahl. Ternyata saya cek juga sama-sama ada memang surah An-Nahl dan surat Toha. Enggak, tidak hanya ini kok, tidak hanya nakli, aklinya ada itu. Wa'idon itu. Wa aidon law lam yakun subhanahu wa ta'ala mawjudan maka syai'un min khalq. Ini gampang sekali ya. Jadi karena ini Oh, di sejak situ lakana. makana Oh, makana. Sama makana syai'un minal khalq. Seandainya Allah Ta'ala itu tidak mewujud, seandainya Allah Ta'ala itu tidak ada, maka alam semesta, makhluk ini semua tidak ada. Ya, mudah sekali. Yang penting kalian tahu, tadi saya sudah uji coba juga ke anak-anak. Siapa di sini yang tidak percaya Tuhan itu ada? Diam semua. Percaya semua? Percaya. Apa bukti adanya Tuhan? Kalau sudah mulai ada yang jawab tuh. Adanya kita, Pak. Adanya makhluk. Adanya langit dan bumi dan seterusnya. Oke. Kalau punya jawaban ya. Oke. Saya tanya, ada enggak di kelas ini yang ketika ditanya apa bukti keberadaan Tuhan, itu enggak ada sekali jawaban dalam pikiran kalian? Ada enggak? Enggak, ini terus terang aja, jujur-jujuran aja. Ada semua, ada. Saya absen satu-satu itu. Ada semua ternyata mereka memang punya jawaban. Oh, alhamdulillah, berarti mereka kan selamat. Sehingga benarlah kemarin yang kita diskusikan itu ketika Imam Sanusi yang seolah-olah sangat ekstrim sekali, barang siapa yang taklid artinya dia tidak punya dalil sama sekali dalam keimanannya. Wal muqallid itu kafir. Muqallid itu orang yang taklid itu kafir. Bahaya sekali. Ternyata alasannya adalah kalau misalnya orang itu membuktikan keberadaan Tuhan tidak ada dalil sama sekali, bahkan hanya sekedar bukti keberadaan Allah adalah adanya makhluk, itu pun tidak ada dalam pikirannya hal sederhana itu, maka orang seperti itu ya kafir. Jadi nggak harus pakai dalil ala-ala para teolog atau mutakalimin, kan? Hadhil makhlukot dan seterusnya, itu nggak perlu. Apa bukti adanya Allah? Kalau ada alam ya ada pencipta, ya selesai. Itu dalil udah itu. Dan itu cukup untuk orang awam. Jadi sekali lagi Imam Sanusi tidak sekejam itu. Jadi takut jadi pandang kejam itu. Untuk dalil ini sangat sederhana sekali ya teman-teman. Jadi untuk para pemula, ya bukti keberadaan Allah satu, di sini ada ayatnya dalam Al-Qur'an, kemudian yang kedua ada dalil aklinya juga. Adanya Allah adalah adanya makhluk ini semuanya. Sudah, gitu aja. Masa gitu doang enggak bisa, insya Allah tahulah. Lalu kemudian tadi saya ke teman-teman itu membahas tentang barunya alam. Nah, ini menarik nih. Saya ajak mikir dulu kan mereka. Sudah ada yang ngantuk, sudah tidak mau dengarkan dan seterusnya. Lalu oke, pending dulu saya bilang. Mari kita buat permainan kata saya. Kita buat tebak-tebakan. Lalu saya buat tebak-tebakan nih. Ini menarik sekali. Jadi bayangkan saya lagi berjalan nih dengan dua orang teman saya. Di tengah perjalanan saya melihat ada dua jalan, ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Yang mana berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa salah satu jalan ini akan mengarahkan kita kepada hutan yang banyak hewan buas. Sedangkan jalan yang lain itu akan mengantarkan kita kepada hutan yang sangat indah sekali, yang mana kalau kita sudah lewat ke jalan itu, nanti kita akan sampai pada tujuan. Masalahnya kita ini tidak tahu, kata saya, mana jalan yang banyak hewan buasnya dan mana jalan yang itu adalah hutan yang indah. Kita tidak tahu nih. Saya tanya ke kawan saya, kamu tahu enggak? Enggak tahu juga. Aduh, gimana dong? Kita mau nekat-nekatan misalnya, resikonya nyawa nanti kan. Takut kita masuk ke hutan yang banyak hewan buasnya. Lalu kawan saya bilang, ada sedikit harapan. Gimana tuh? Di depan itu, pas di persimpangan, ada rumah yang mana di situ tinggal
ada 2 orang saudara kembar nih, abang adik ini. Saudara kembar ini mirip sekali, identik sekali. Saya tidak bisa bedakan katanya. Cuman yang jelas, saudaranya ini, yang satu pasti bicara jujur, yang satunya pasti bicara bohong. Kamu bisa bedakan enggak mana yang jujur, mana yang bohong? Tidak bisa katanya. Bahaya juga nih kan. Lalu setelah saya pikir-pikir, saya pikir-pikir, ya sudahlah. Saya punya ide, saya mau tanya ke orangnya. Datanglah saya ke rumah itu kan. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar. Yang keluar 1 orang. Sekali lagi saya pastikan ke kawan saya, ini yang jujur apa yang bohong? Tidak tahu juga dia. Oke. Akhirnya saya bertanya. Nah, di sini bagian menariknya. Pak, kalau seandainya saya bertanya ke saudara kamu, mana jalan yang benar, kira-kira apa jawaban saudara kamu? Lalu orang itu menjawab, kiri, katanya. Nah, setelah dijawab kiri, lalu saya bilang ke kawan saya itu, oke, sudah tahu jawabannya. Jadi kita kemana nih? Kita ke kanan. Pertanyaannya kenapa? Nah, saya lempar ke teman-teman kan, dia bilang, karena yang jawab itu adalah si pembohong. Tahu dari mana? Sudah mulai berspekulasi. Sejak awal saya bilang, kita tidak bisa membedakan orang itu si pembohong atau si jujur, tidak bisa bedakan. Tapi kenapa ketika dia jawab kiri, saya malah bilang ke kanan? Kenapa? Oke, gini, saya bilang. Saya ajak mereka untuk berpikir. Saya kasih clue-nya. Clue-nya begini. Karena sejak awal kita tidak tahu orang ini si jujur atau si pembohong, kita buat aja pengandaian. Gini cara mengandaikannya. Ini pertanyaan saya tuliskan. Jika saya tanya ke saudaramu mana jalan yang benar, kira-kira dia akan jawab apa? Itu pertanyaannya. Ini saya catat ya, saya bilang. Saya catat. Habis itu, oke, sekarang kalian bayangkan. Jika orang yang saya tanya ini adalah si jujur, dengan pertanyaan ini dia akan jawab apa? Dan jika dia adalah si pembohong, dengan pertanyaan ini dia akan jawab apa? Saya kasih waktu lagi, mikir mereka sampai nulis gitu kan. Akhirnya ada yang bisa jawab. Ternyata Pak, setelah saya tulis ini, orang yang Bapak tanya itu, baik itu si jujur ataupun si pembohong, semuanya akan menjawab kiri. Nah, di situ menariknya. Kenapa kok dia akan menjawab begitu? Lalu dia dia paham, cuman dia susah mengutarakan ya. Teman-teman yang lain masih belum ada yang bisa mengutarakan seperti orang inilah. Yang ini paham, cuman tidak bisa menyampaikan. Yang lain belum paham. Lalu saya jelaskan lah. Nih misalnya nih, ini orang yang kita tanya nih, kita tidak tahu si jujur atau si bohong. Anggap aja lah gampangnya begini. Anggap saja sekarang kemungkinan pertama, jika yang saya hadapi ini adalah si jujur, orang yang jujur nih, saya tanyakan ke dia, kalau saya tanya ke saudaramu tentang jalan yang benar yang mana, kira-kira dia akan jawab apa? Kita bayangkan, ini kan si jujur nih, dia akan tanya ke saudaranya, jalan yang benar yang mana? Yang itu si pembohong. Si pembohong tahu jalan yang benar adalah ke kanan, maka dia akan jawab ke kiri, si pembohong ini. Lalu si pembohong ini nyampaikan kepada saudaranya yang jujur. Karena saudaranya ini jujur, saking jujurnya, kebohongan saudaranya itu dia bilang juga. Dia bilang bahwa kata saudara saya, disampaikan lurus-lurusan, kata saudara saya ke kiri. Oke, jawabannya kiri kan? Betul. Habis itu, sekarang kalau seandainya yang kita hadapi itu, kita bertemu dengan orang yang si pembohong, kita tanya dengan pertanyaan yang sama. Jika saya tanya ke saudara kamu tentang jalan yang benar, kira-kira dia akan jawab kemana jalan yang benar? Ini si pembohong kan? Lalu dia akan tanya ke saudaranya. Saudaranya tahu bahwa yang benar aslinya ke kanan. Lalu dibilanglah ke saudaranya itu bahwa jalan yang benar ke kanan. Sedangkan yang kita hadapi ini adalah orang yang bohong. Maka ketika dia akan menjawab yang sebenarnya, dia akan berbohong. Jawaban yang benar adalah, jawaban yang akan disampaikan adalah kiri. Jadi siapapun yang akan menjawab, mereka semua pasti akan mengatakan kiri, padahal sebenarnya adalah kanan. Lalu mereka, oh, dengan ekspresi yang sangat senang sekali. Lalu saya bilang, nah seperti ini, ekspresi begini, ini baru paham, saya bilang. Kan berkali-kali sebelumnya saya sering sampaikan kepada kalian, ketika saya menjelaskan tentang ilmu kalam ini, lalu saya tanya kepada kalian, paham enggak? Lalu kalian bilang, paham, dengan ekspresi yang biasa. Pasti kalian enggak paham. Saya sering bilang begitu kan, iya Pak, iya, baru sadar kita. Iya, karena kalau paham di ilmu kalam itu pasti senang sekali, luar biasa. Nikmat pemahamannya itu luar biasa. Saya bilang. Lebih nikmat daripada? Lebih nikmat daripada ngopi-ngopi.
Ngopi-ngopi biasa. Oh. Nah ini ke anak-anak itu. Jadi tidak mungkin pemahaman senikmat ini lalu kalian paham hanya jawab paham, wajahnya datang. Tidak mungkin. Harusnya begitu itu tadi. Karena sama persis penalarannya. Nih, jika Allah itu ada, buktinya adalah keberadaan alam misalnya. Jika alam tidak ada, apa buktinya? Ini kan penalarannya sama. Jika alam dijadikan tanda, jika alam semesta, jika Allah itu ada, buktinya adalah alam semesta. Jika alam semesta tidak ada, maka buktinya Allah akan begini dan seterusnya. Jadi tetap ada pengandaian jika maka begitu loh maksud saya. Dan itu sama persis dengan ilustrasi tadi, saya bilang begitu. Hanya saja begini, kenapa kalian barusan antusias, saya bilang. Karena ada kuis. Sedangkan pembahasan di ilmu kalam yang sebenarnya sama-sama mengajak berpikir dengan model berpikir yang sama. Tapi kenapa ketika di kuis barusan, permainan barusan kalian antusias, sedangkan di ilmu kalam kan tidak antusias, saya bilang. Ya karena sejak awal kalian dengan kesadaran menganggap ini adalah hal yang kalian senangi. Sedangkan kalau sudah ilmu, ya karena belum terbiasa akhirnya bosan. Sejak awal kalian tuh menolak untuk berpikir. Makanya kemudian tidak paham. Saya bilang begitu. Oh ya itu mungkin bisa coba diterapkan lah. Maksud saya ke anak-anak itu. Ya metode yang baru gitu tuh ya. Iya maksudnya memancing bahwa begitu loh rasanya paham itu. Nah, gitu. Gimana? Ada tambahan lain barangkali? Kalau tambahan lain sebenarnya banyak ya. Cuman sebenarnya banyak. Terkait pembahasan ini, pertama terkait metodologi sudah ya, ilmiah itu seperti apa. Lalu wujud keberadaan itu sendiri seperti apa, bagaimana konsepnya. Dan bukti wujudnya Allah sudah kita jelaskan juga, baik secara dalil akli ataupun dalil nakli. Gimana kira-kira, apa ditambahkan atau cukup sampai di sini saja? Apa mau ditambah qadimun atau cukup fadhah mawjudun aja dari baik? Sebenarnya tadi salah satu opsi saya adalah wujud kidam bako satu paket gitu sebenarnya. Cuman karena ini saja sudah hampir 1 jam, kira-kira kalau menambah ke kidam, saya kira langsung satu paket ke bako. Iya. Jadi sekarang wujud saja, besok kidam dan bako. Barangkali sebelum kita akhiri ada tambahan lain? Sementara cukup lah. Sementara cukup ya. Kalau dari panjenengan Ustaz. Nambahkan tajwidnya ya. Iya, Kenapa iya, saya membaca la ilaha illa ana kok panjang? Karena dalam hukum tajwid itu ana itu pendek kalau diwasal. Oh iya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun. Kalau misalnya kita baca Al-Qur'an wala ana lalu berhenti, maka ananya tetap panjang. Wala ana gitu. Ya simbolnya kan kalau yang ini kan dia tidak bulat pas gitu kan, dia agak panjang gitu. Ada bulatnya Ustaz? Oh, udah ada ya? Oh ada Ustaz ini Ustaz. Kecil. Oh ada. Oh iya. Kira gara-gara cetakan kalimat ana itu dibaca panjang kalau berhenti. Berhenti itu terserah karena akhir ayat atau karena kehabisan nafas atau kehabisan uang dan sebagainya, atau kebanyakan utang. Itu baca panjang. Tapi kalau diwasal jadi ana ini pendek. termasuk. Kalau disambung Ustaz misalnya la ilaha illa ana habis itu fa'budni misalnya begitu. Otomatis pendek dia. Pendek ya? Disambung pendek. La ilaha illa ana fa'budni. Kan aneh. Sesuatu kalau disambung jadi pendek. Biasanya kan sesuatu kalau disambung panjang. Panjang ya. Oh iya, bisa jadi teka-teki. Kalau diputus malah panjang dia. Kalau diwakaf malah panjang. Banyak anak itu. Bukan hanya anak ya, ada lakinna, ana, lakinna, dan ada beberapa hal di tajwid kayak mu'jizi. Itu kalau wakaf panjang, tapi kalau disambung mu'jizillah tidak bisa dipanjangkan. Jadi intinya kalimat ana ini memang kalau wasal itu pendek, tapi kalau wakaf itu panjang. Sehingga saya baca tadi la ilaha illa ana. Satu itu. Kedua,
tadi kita di pamfletnya itu membahas satu bait. Ternyata yang kita bahas itu tidak sampai satu bait, satu baris, tapi sepertiga aja mungkin. Karena Iya. intinya itu Allah maujudun aja, Oke. kan gitu. Bukan satu bait, Ustaz, di pamfletnya, Ustaz. Bait ke-6 gitu, Ustaz. Masa mau saya bilang bait sepertiga bait ke-6 Nah. enggak cukup di bagian kuningnya. Ya, jadi mohon maaf. Jadi selanjutnya mungkin kita bisa bahas qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itraq. Oh, bisa langsung sampai situ, selesaikan aja. Cukupkan Jadi aja. kidam bako kita bahas secara ya sebagaimana halnya dalil-dalil di sini hanya ditambahkan sedikit saja barangkali. Oh, kalau kidam bako masih bisa lah ya. Ya maksudnya Ya, sepintas saja karena tidak terlalu ribet ya. bisa sebenarnya wujud pun bisa juga tidak terlalu ribet, Ustaz. Nah, jadi yang meribetkan nih kalian berdua kayaknya. Anda ngasih takutnya ada di antara audien yang bukan pemula. Boleh-bolehlah kita ambil separuh lah paling enggak ya. Yang mana, Ustaz? Qadimun baki. Biar nama separuh bukan sepertiga. Oke, boleh, Ustaz. Boleh. Permintaan dari Wal kidam, adapun sifat kidam huwa adamul awwaliyati di wujudi ta'ala, adalah tidak adanya permulaan bagi adanya Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi. Falam yakhluq nafsahu wala khalqahu ghairu. Ini penting nih. Maka tidak menciptakan dirinya, diri Allah itu sendiri, wala khalqahu, dan ciptaannya Allah, ghairuhu, selain Allah, selain dia. Jadi hunya itu kembali ke Allah. Qala Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad, tidak dia melahirkan, walam yulad, dan tidak yulad dia dilahirkan. Al-Ikhlas ayat 3. Wal baqa, adapun sifat baqa dari kalimat qadimun tadi dia, sekarang baqi. Wal baqa, sifat baqa huwa adamul inqidha, tidak adanya keselesaian atau keakhiran, kemusnahan dan lain sebagainya di wujudi ta'ala bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala dari naklinya Allah berfirman, wa yabqa, dan kekal wajhu rabbika, wajah Tuhanmu atau zat Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, yang mempunyai, itu mempunyai jalal, keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 27. Wallahu alam bisawab. Mungkin ada yang mau di hasyiah tambahkan. Saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan sedikit terkait dengan sifat kidam. Kidam itu yang saya suka dari kitab ini, kitab Nurul Dolam ini adalah ketika membahas tentang sifat salbiyah, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat. Di sini dimaknai negasi semua sesuai dengan penamaan kategorinya. Ini salbiyah. Salbiyah itu berasal dari kata salbun. Salbun itu negasi. Misalnya kita lihat itu kan, wal kidam huwa adamul awwaliyah. Kemudian wal baqa huwa adamul inqidha. Jadi ini pemaknaan yang bagi saya dengan berbagai pertimbangan itu sudah pas. Dibandingkan dengan misalnya menerjemahkan kidam terdahulu, bako kekal, itu kurang, di samping tidak tepat, juga damage-nya kurang. Damage itu apa ya? Kesan yang didapatkan itu kurang, kira-kira begitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, ada salah satu YouTuber, saya sampaikan terus terang saja. Waktu itu saya lihat salah satu YouTuber, dia memiliki keahlian atau fokus kajiannya itu di persoalan sains. Nah, dia mengatakan begini, para teolog, kurang lebih begini ya, para teolog itu atau orang-orang yang mencoba untuk membuktikan keberadaan Tuhan, mereka itu sebenarnya agak aneh, kata dia. Kenapa? Karena ketika membuktikan keberadaan Tuhan, mereka menggunakan konsep kausalitas, sebab akibat. Alam ini ada, maka pasti ada sebabnya, begitu. Tetapi ketika berbicara tentang keberadaan Allah itu diciptakan atau tidak, mereka menolak konsep kausalitas. Oh iya. Begitu. Jadi misalnya nih, di awal kan tadi kita sudah buktikan bahwa bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta. Kenapa? Karena tidak mungkin alam semesta ini ada tanpa ada sebab. Berarti kan kita menggunakan konsep kausalitas, sebab akibat. Tetapi ketika kita mempertanyakan, terus Allah itu sendiri diciptakan atau tidak? Kemudian kita menjawab, tidak. Loh, katanya
kausalitas itu sesuatu yang pasti. Kenapa kok Allah tidak punya sebab? Nah, jadi kata dia menyimpulkan bahwa terkait dengan pembahasan ini, bahwa para teolog menggunakan konsep kausalitas di satu sisi, kemudian menolaknya di sisi lain. Jadi ini tidak fair katanya. Itu sebenarnya bantahan yang lama sekali. Apa ya? Cara membantah yang sangat kuno dan sudah ada jawabannya sebenarnya. Artinya kalau basi itu sudah itu. Ya, kalau YouTuber itu mengungkapkan kritik itu di zaman ini terlambat, Mas. Baca kitabnya, ada jawabannya di sana. Nah, terus bagaimana bantahan yang benar terkait dengan tuduhan-tuduhan seperti itu? Pertama, kita perlu memberikan definisi terkait dengan apa itu hukum kausalitas. Jadi, sebagaimana kaidah-kaidah dalam mantik, kalau kita tidak memberikan definisi tentang sesuatu, maka kita pasti akan salah dalam menghukumi sesuatu itu. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Kita harus dudukkan dulu pemahamannya seperti apa. Nah, kausalitas itu bunyinya adalah setiap akibat membutuhkan sebab. Itu bunyinya. Jadi apa itu hukum kausalitas? Hukum kausalitas adalah hukum atau prinsip yang berbunyi setiap akibat membutuhkan sebab. Pertanyaannya, Allah itu sebab atau akibat? Sebab. Allah itu sebab, maka dia, karena dia itu sebab, dia bukan akibat berarti itu kan, maka dia tidak butuh pada akibat. Dia tidak butuh pada sebab. Oh iya, karena Allah itu sebab, maka Allah tidak butuh dengan sebab yang lain. Iya, jadi ingat, yang butuh pada sebab itu adalah akibat. Bukan sebab. Bukan sebab. Sebab tidak akan butuh pada sebab. Nah, kira-kira demikian. Loh, kalau begitu bagaimana dengan kasus misalnya kita masak air di atas kompor, kemudian airnya mendidih. Berarti kan air mendidih sebagai akibat, api sebagai sebab. Terus sebabnya api ini ada atau enggak? Ada misalnya. Oh, sebabnya adalah karena adanya gas misal begitu. Nah, ini kan contoh misalnya ya. Ini kan api contoh bahwa itu menjadi sebab sekaligus menjadi akibat. Nah, itu. Nah, ini kasus yang berbeda. Api itu menjadi sebab karena dia dikaitkan dengan air yang mendidih. Ya. Sementara api itu menjadi akibat jika dikaitkan dengan gas. Di situ pentingnya relasi ya. Pentingnya relasi. Kaitannya tadi itu. Nah, kaitannya. Jika ditinjau api itu hubungannya dengan air, maka api menjadi sebab. Kalau api kaitannya ditinjau dari kaitan si api itu dengan gas, maka api itu statusnya menjadi akibat. Jadi akibat. Jadi begitu. harus dijelas dulu kaitan-kaitannya tadi itu ya. Nah, terus kembali ke pembahasan tentang Allah tadi. Bukti adanya Allah adalah alam semesta, adanya alam semesta. Alam semesta tidak mungkin tercipta tanpa adanya Allah. Berarti alam semesta sebagai akibat, Allah sebagai sebab. Kan begitu statusnya itu kan. Jadi kalau Allah dikaitkan dengan alam semesta kira-kira, maka Allah itu menjadi sebab, alam semesta menjadi akibat. Terus bisa nggak kita kemudian mengaitkan Allah sebagaimana tadi mengaitkan api kepada gas? Misalnya katakan bisa. Berarti kan dengan begitu ada yang menciptakan Allah. Ya. Kalau begitu kesimpulannya kan, ada yang menciptakan Allah. Siapa misalnya? Katakanlah Tuhan A. Nanti pertanyaan itu akan terus berulang. Tuhan A ini diciptakan atau enggak? Oh, diciptakan misalnya oleh Tuhan B. Tuhan B diciptakan oleh Tuhan C dan seterusnya, misalnya begitu. Sehingga kalau ini terjadi, maka akan berkonsekuensi pada tasalsul. Apa itu tasalsul? Tasalsul itu mustahil. Nah, tasalsul itu adalah kebergantungan sesuatu, kebergantungan keberadaan sesuatu dengan yang lain atau kepada yang lain, dan itu tidak berhingga. Nah, dulu saya sempat ingat ada teman itu yang bilang begini, tasalsul kan mustahil. Loh, yang bilang mustahil siapa? Jangan-jangan itu doktrin katanya. Doktrin yang harus kita terima begitu saja tanpa memiliki penalaran secara mandiri. Oh, ada yang menuduh tasalsul mustahil itu adalah doktrin. Doktrin gitu saja, udah terima aja tasalsul mustahil selesai. Enggak ada begitu. Buktinya begini. Yang paling simpel, misalnya, ini kan ada kopi nih. Contoh yang sering saya gunakan itu kan. Misalnya, sama sering saya gunakan juga contoh kopi itu. Misalnya di sini ada kopi. Kemudian saya bilang ke Ustaz Abdullah itu kan, Ustaz silakan diminum. Terus beliau bilang, saya mau minum kopi ini, nunggu sampean minum kopi. Akhirnya karena beliau mempersilahkan saya minum kopi, akhirnya saya bilang juga, udah saya baru mau minum kopi Ustaz, nunggu Anda minum kopi.
Ada juga begitu, saya mau minum kopi, nunggu si A minum kopi. Si A nunggu si B nunggu si C. Kalau kebergantungan ini terus tiada ujung, maka pertanyaan saya, Ustadz Abdullah jadi minum kopi atau enggak? Tidak. Kan tidak itu kan. Nah, pun juga dengan keberadaan Allah dengan keberadaan alam semesta. Seandainya tasalsul itu terjadi ke belakang sana, terus seperti itu saling bergantung, maka alamnya nggak mungkin ada. Sebagaimana kopi tadi tidak mungkin diminum. Sebenarnya penjelasan ini cukup sederhana teman-teman, cukup diputar terus aja nanti, didengarkan, dinalar, pasti paham. Iya. Kalau hanya sekali kemudian enggak paham, udahlah, enggak bisa begitu. Ada effortnya itu ya. Oh ya. Ah, itu salah satu argumentasi untuk menunjukkan bahwa memang tasalsul itu sesuatu yang mustahil dan itu bukan doktrin belaka. Ya. Nah, jadi tetap tuduhan YouTuber tadi itu keliru. Dia ahli di bidang sains, oke kita terima itu. Cuma jangan berbicara tentang ketuhanan lah, tolonglah itu. Oke, saya masuk ya. Iya, iya. Di bagian sebelum situ. Ini ada yang bertanya nih. Sebenarnya pertanyaan ini kurang jelas menurut saya ya. Iya, iya. Jadi mahalun niza, inti yang dipertanyakan itu saya masih kurang jelas. Pertanyaannya ini dari Jenggot Naga. Waduh. Apa syarat menjadi Tuhan dalam konteks sifat 20? Bagi saya ini pertanyaannya kurang jelas. Mungkin untuk saudara atau Bapak Jenggot Naga mungkin bisa diperjelas lagi yang dimaksud pertanyaannya ini apa. Bisa saja misalnya saya jawab begini. Tuhan itu gampangnya beginilah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sanusi, istighna'ul ilah an kulli ma siwahu waftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Nah, itu lebih gampang. Tuhan itu adalah segala sesuatu membutuhkan dia, tapi dia sendiri tidak butuh dengan segala sesuatu. Kalau ada satu saja yang seperti itu, maka dia Tuhan. Cari di sini. Carilah seisinya alam nih, cari. Segala sesuatu butuh dengan dia, tapi dia tidak butuh dengan segala sesuatu. Nah, Allah itu seperti itu. Dan dibuktikan dengan satu sifat saja, yakni sifat qiyamuhu binafsihi. Selesai. Jadi Tuhan itu ya harus seperti itu. Dalam konteks sifat 20 ya. Iya. Jangankan ke 20, satu aja itulah. Itu sudah saya kira akan sulit untuk dibantah lah ya. Walaupun masih bisa mungkin kalau dikejar-kejar. Nah, mungkin bisa diperjelas lagi itu pertanyaannya. Nah, kita lanjut. Mungkin punya cita-cita mau jadi Tuhan. Mau diaminin mustahil ya. Tadi kan wujud kan sudah ya. Sekarang kidam dan bako. Ya. Di sini langsung didudukkan definisi. Tadi kalau misalnya saya lebih tepat pemaknaannya seperti yang dikata beliau. Iya. Jadi kalau Boleh, kidam kan? itu diartikan dimaknai, itu bukan makna, itu terjemah. Terjemah lebih tepat. Ya mau diterjemahkan apa lagi? Kidam apa ya? Diartikan apa? Kalau terjemah loh ya. Tapi kalau gini, kidam artinya terdahulu. Maknanya adalah adamul awaliyati liwujudihi ta'ala. Masuk kalau begitu. Tapi kalau adamul awaliyati liwujudihi ta'ala itu arti dari kidam, kurang tepat. Jadi arti dari kidam adalah terdahulu, makna terdahulu adalah ketiadaan permulaan bagi wujudnya Allah. Iya. Jadi kita kan wujudnya ada nih kita semua kan, tapi wujud kita ada permulaannya enggak? Ada. Berarti kita tidak kidam, begitu. Satu wujud yang tidak memiliki permulaan dalam arti keberadaannya tidak diciptakan, itu hanya Allah. Jadi itulah yang disebut dengan kidam. Jadi tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Dalam arti tidak ada permulaan itu bukan tidak diciptakan sama sekali, bukan gitu. Iya. Sesuatu yang tidak ada sama sekali kan tidak ada permulaan juga bagi wujudnya. Bukan gitu maksudnya. Tapi Allah itu ada. Dan keberadaan Allah itu tidak melalui proses penciptaan. Agaknya begitu. Sehingga di sini dipertegas, falam yukhlaq nafsahu, falam yakhluk nafsu. Nah, itu juga suka itu kalimat itu. Allah itu tidak diciptakan oleh dirinya sendiri. Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Keren sekali Susanut Sehan. Wala khalaqahu ghairuhu, dan sesuatu tidak menciptakan Allah. Kita bayangkan dulu lah ya. Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Misalnya nih, katakanlah saya diciptakan oleh diri saya sendiri. Misalnya ditanyakan, kamu siapa namanya? Saya Adnan. Bapak kamu siapa? Bapak saya adalah saya. Kan lucu kan? Saya adalah anak saya sendiri. Gimana tuh?
Jadi itu contoh contoh yang agak konyol lah ya dari manusia. Jadi bayangkan nih, Allah ada, karena begitu ya. Bayangkan aja, Allah itu ada. Pelan-pelan kita bernalar. Allah itu ada. Kalau Allah itu diciptakan oleh dirinya sendiri, pertanyaannya siapa penciptanya di situ? Allah. Allah. Siapa yang diciptakan? Allah. Nah, jadi Allah di situ menyandang predikat sebagai Status. pencipta sekaligus yang dicipta. Begitu kan penalarannya. Kemudian berikutnya, seharusnya antara pencipta dengan yang diciptakan, mana yang lebih dahulu ada? Si pencipta. Bagaimana mungkin Allah menciptakan dirinya sendiri? Kalau Allah itu sebagai pencipta, harusnya kan Allah harus ada dulu. Tapi dirinya adalah yang diciptakan. Namanya yang diciptakan berarti kan sebelumnya harus tidak ada baru ada. Iya, iya, iya. Jadi statusnya Allah ini ada atau tidak ada? Nah kan begitu kan? Jadi bertentangan nih kalau dikatakan Allah menciptakan dirinya sendiri. Oh tidak mungkin. Keberadaan Allah itu diciptakan oleh dirinya sendiri. Anu sekali, ini simpel sekali kalimat Iya, ini. iya. Padahal di Tijanud Daruri sama Syekh Nawawi juga itu agak lumayan mikir. Wala khalaqa. Wala khalquhu. Hah? Wala khalqahu ghairuhu. Dan selain Allah tidak menciptakan Allah juga. Artinya seperti contoh tadi itu. Gimana, Ustaz? Maksudnya yakhluk nafsahu wala khalqahu. Allah dia tidak menciptakan dirinya dan juga tidak menciptakan ciptaannya gitu, selain dia. Gimana? Biar terdengar. Falam yakhluk nafsahu, maka dia itu kan Allah Ya, tidak menciptakan dirinya, itu Ya. sudah dijelaskan sama sampean. ya. Dan wala, dan tidak juga dia menciptakan khalqahu, ciptaannya, ghairuhu, selain dia. Jadi diri dan ciptaannya itu Sama-sama Allah yang menciptakan. Oke. Oh, berarti ini berbeda dengan yang ditijan. Kalau yang ditijan itu tadi kan jelas nih bahwa Allah itu tidak diciptakan oleh dirinya sendiri. Apalagi diciptakan oleh sesuatu yang lain. Contohnya atau penjelasannya seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Fauzi tadi itu bahwa misalnya kalau Allah ada lalu diciptakan oleh sesuatu, katakanlah namanya A diciptakan oleh B diciptakan oleh C dan begitu seterusnya. Maka ini akan terus berlangsung. Kalau ini tidak terhingga, semuanya harus diciptakan, akan terjadi tasalsul, dan tasalsul itu mustahil. Itu kalian bisa, teman-teman bisa baca lah, bahasa Indonesia sudah banyak saya kira di website itu. Dan dari hasil bacaan itu maksud saya itu dibaca betul-betul dan kemudian direnungi baik-baik. Tanpa ada embel-embel mau menolak dulu. Maksudnya objektif mencari gitulah. Iya, iya. Nanti kita akan paham bahwa yang dimaksud oleh para ulama tasalsul mustahil itu bukan doktrin, tapi memang benar. Ya sekali lagi tadi kalau contohnya itu saya mau minum nunggu satu minum, satu mau minum nunggu dua minum, dua mau minum nunggu tiga minum, tiga mau minum nunggu empat, empat nunggu lima, lima nunggu enam, enam nunggu tujuh. Kalau semuanya saling tunggu, kesimpulannya saya tidak akan minum. Nah, faktanya sekarang saya minum. Itu menunjukkan bahwa ini tidak saling tunggu. Ketika saya bilang, saya mau minum nunggu satu minum, satunya langsung minum. Maka kemudian fakta yang terjadi selanjutnya adalah saya minum. Itu analogi, contoh. Nah, kembali ke persoalannya ini, alam ini diciptakan oleh Allah. Kalau Allah itu diciptakan, maka Allah itu untuk menciptakan alam, Allah kan harus diciptakan dulu. Keberadaan Allah nunggu penciptanya. Kalau penciptanya diciptakan juga, nunggu pencipta yang lain. Pencipta yang lain nunggu penciptanya juga, maka nunggu pencipta yang lain dan seterusnya, tidak akan ada akhirnya. Kalau itu tidak ada akhirnya, maka alam semesta tidak akan tercipta. Nah, faktanya alam sekarang ini tercipta. Itu menunjukkan bahwa rentetan yang tak terbatas atau tasalsul bahasanya tadi itu mustahil terjadi. Nah, itu teman-teman bisa baca sekali lagi di beberapa buku yang lain. Nah, dalil kemudian bako. Bako di situ bahwa pengertiannya adalah adamul inqido li wujudihi ta'ala. Jadi tidak adanya akhir dari wujudnya Allah. Nah, fokusnya tadi kalau misalnya kidam itu tidak ada permulaan, kalau bako itu tidak ada akhirnya.
Jadi kalau dulu dibuat penyederhanaan oleh guru saya itu, kita dulu tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada. Nah, gitu. Jadi tidak ada, tidak ada itu kan fase kita sebagai makhluk hidup biasa ini. Nah, ketika Allah itu tidak memiliki permulaan di sini, artinya di bagian tidak ada pertama itu hapus. Allah tidak melewati tahapan ini. Dan Allah juga tidak melewati tahapan ini. Ketika Allah itu tidak diawali dengan ketiadaan di awal, itulah yang disebut qidam. Ketika Allah tidak melewati ketiadaan yang kedua, itu yang disebut bako. Jadi Allah selalu ada. Tidak pernah tidak ada di yang pertama ataupun di yang kedua. Allah selalu ada. Itulah wujudnya Allah yang qidam sekaligus bako. Makanya tadi saya ada kepikiran untuk jadikan satu paket aja. Wujud, qidam, dan bako. Nah, itulah barangkali. Ya, sudah cukup kayaknya itu. Nah, sudah banyak hasiahnya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.